Baru Rexona Men Ice Cool dengan teknologi 72 jam, segar dingin non-stop yang taklukkan panas ekstrim. Segar tak tertandingi, karena mandi aja nggak cukup. Rexona bikin pede untuk lanjut terus. Libas bau badan, segar dingin non-stop dengan wangi juara. Pakai Rexona sehabis mandi. Timnas lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mampukah kita masuk Piala Dunia? Dan juga ada bahasan soal Erik ten Hag yang lanjut terus di Man United. Langsung aja kita bahas di The Derby. Ya, tentunya hari ini adalah hari yang berbahagia bagi fans Manchester United karena tidak hanya timnas menang tapi juga Erik ten Hag resmi lanjut terus bersama MU. Ya. Tapi sebelum kita membahas lanjut terusnya Erik ten Hag, ya kita bahas dulu. Kita lagi euforia nih, guys. Ya, tim merah lainnya lah. Ini ternyata rasanya punya timnas yang jago. Nah, Anjay. Netizen FOMO ini. Iya, langsung gua udah scroll TikTok tuh nggak lo? Iya, ada yang bikin konten. Ngecekin yang AFF. Iya, Negara-negara AFF. Ada. Ya telepon Vietnam. Oh, lu kalah. Sorry ya, gitu. Terus kita telepon tetangga kita Malaysia. Iya, Gimana? Oh, lu nggak lolos juga? Aduh, sorry ini gue lolos ya, gitu kan. Pura-pura Terus yang lolos. paling parahnya tuh ini, nelpon. Halo Argentina, bisa rematch nggak? Anjay. Mulai tuh. Mulai Jumawa. Tipikal Netizen banget FOMO Republik Wakanda begitu tuh. Tapi yang gue seneng ya, kan di pertemuan melawan Irak walaupun kita kalah. Dan Filipina, kita main bagus loh. Ya. Secara permainan kita main bagus. Babak pertama bagus. Bagus banget gitu. Jadi ya gue happy kita bisa maju ke putaran ketiga walaupun kita adalah negara dengan peringkat FIFA terendah di putaran ketiga nanti. Ya, pasti. Tapi kan namanya juga underdog, nothing tulus. Iya, kita bisa tiba-tiba bikin kejutan gitu kan. Bener. Dalam sepak bola itu banyak kejutan. Ya. That's why City juara itu kejutan. Ya itu mah nggak kejutan, itu mah udah. Sorry, skuad terbaik. itu ya, gitu kejutan. kan. Udah Itu. 4 tahun, 3 tahun. Amplopnya luar biasa itu. Oke, tadi kan lo habis ketemu Tom Haye Sama Jenner ya. sama Jenner. Ya. Nah, lo ngobrolin apa tuh? Pakai bahasa Belanda kan pasti? Ya, kan? jadi pas gue di lobby, gue nggak boleh masuk ruang dulu. Gue suruh pakai ganti sponsor lah. Ya. Gue masuk, di toilet ada Tom Haye. Nah, Kita berdua aja. Ketemunya di toilet. Iya, awkward banget di sih. toilet. Lagi pipis nih gitu Enggak, kan. enggak. Dia lagi cuci tangan, gue mau ke sana untuk ganti t-shirt Baju. aja Oh, kan. ganti baju. Gue sikat langsung bahasa Belanda, kaget dia. Lu Ngomong nanya lu? apa? Nanya apa Ngomong lu? Apa? Ngomong apa di toilet? Ya, gue ntar akan interview lu. Terus gue perkenalkan diri, nanti kita semoga boleh interview dalam bahasa Belanda. Ternyata nggak boleh. Iyalah, nggak ngerti lu sama dia doang. Terus Ivar dia seru, apalagi Ivar ke itu kan di Utrecht. Utrecht. juga. Oh, di Utrecht juga. Satu kampung Jadi, sama lu ya. Ya. Satu kampung dan dia lahir di Utrecht juga. Terus ya seru banget lah. Sama kayak Shane yang pertama ini yang kedua. Jadi mereka benar-benar gue lihat kenapa mereka bisa cocok dengan yang lokal-lokal ini dengan Arhan dan lain. Mereka low profile semua. Oh, jadi nggak high maintenance ya? Gak ada sama sekali sombong, sama sekali si Cuil pun nggak. Iya. Bener-bener, gue tau lah orang anak-anak Belanda umur 20 tahun kadang-kadang sotoy kan. Ivar Jenner sama sekali nggak. Iya. Ya, Ya, Hai juga enggak. walaupun memang kadang-kadang kan waktu itu juga gue baca siapa ya, saya ngerti nama apa siapa ngomongnya. Walaupun memang dalam sebuah kelompok pasti memang ada yang lebih nyaman ngobrol satu Ya, sama lain gitu biasa ya. itu. Tapi bukan berarti kalau netizen kan nyinyirnya, oh geng diaspora nggak main sama geng ini nih yang Ya, lokal gitu kan. enggak, Padahal enggak. nggak gitu ya, karena memang faktor kedekatan kampung halaman kan pasti juga membuat itu lebih nyaman kan ngobrol. Ya. Bukan berarti lo nggak profesional dan juga nggak berteman sama yang lain. Ya, sama kayak Arhan sekamar sama Hernando Iya, juga gitu. Dan Iya. dan di interview sama Marcelino Hernando mereka juga jelaskan nggak, kita sama sekali nggak ada masalah. Yang bikin masalah itu di luar. Netizen ya. Di kita itu begitu solid sampai gue bikin di salah satu akun gue bilang ini timnas gue lihat begitu solid sampai nggak ada celah untuk haters masuk. Iya. Iya. Untuk merusak nggak bakal bisa karena mereka bener. Dan tadi sama Ivar sama Yana juga
ditekankan lagi. Ivar sama Tom Haye. Ya, Ivar sama Tom Haye ditekankan bahwa mereka itu solid dengan staf pelatih, walaupun bahasanya pakai translator, dengan pemain lokal yang hampir semua bisa bahasa Indonesia. Jadi dan dia bilang, si Tom Haye bilang, sepak bola itu kan bahasa internasional. Betul. Jadi kita somehow bisa komunikasi lah. Bola ya. Ya ini yang gue unik juga ketika pertandingan lawan Filipina di mana kita menang. Itu kan ganti lagi back kirinya si Calvin Verdong. Ya. Itu kan dengan debutnya dia, kita punya 3 back kiri nih jago nih sekarang nih. Ada Shane Patinama, ada Calvin Verdong, sama ada Arhan. Belum Nathan juga bisa di situ, tapi kan Nathan lebih kepada sekarang lebih banyak di box to box kan gitu, di center midfield lah. Nah ini banyak banget opsinya gitu, dan kemarin pun Calvin Verdong mainnya bagus. Work rate-nya bagus. Dan Arhan kan juga bilang, pemain bagus ini. Dia belajar banyak. Dan membuat kita jadi apa ya, dari sisi kedalaman dan gaya mainnya beda-beda kan. Kalau Patinama kan lebih apa ya, kalau gue lihat tuh lebih gue kayak lihat Moreno Torricelli, Ji. Kagak anjir. Moreno mah kagak gesit, Patinama lumayan gesit buat penetrasi. Kalau Arhan kan buat lemparan ke dalam sama overlap-nya tuh gitu. Nah, kalau si Calvin Verdong menurut gue berani ngasih crossing dan berani cut inside, maksudnya masuk ke dalam juga gitu. Beberapa kali kan dia ada dalam posisi mencetak gol. Iya, berada dalam posisi bisa mencetak gol. Bahkan ada satu situasi di mana dia melepas shot sendiri kan di dalam kotak penalti gitu. Nah, ini lu ngelihat ini gimana? Apakah ini sebuah good problem to solve STY atau in the long run ini justru menjadi masalah karena banyak banget? Gua enggak sih ngeliatnya, karena itu kan tadi karakternya lu juga bilang sendiri beda-beda kan. Nathan bisa jadi gelandang, Patinama sama si Calvin bisa bergantian tergantung lawannya juga karakter pergantian. Walaupun memang Calvin menurut gue yang paling lengkap di antara yang lain ya, dari sisi defense maupun dari sisi nyerangnya kan. Patinama lebih bagus dari sisi nyerangnya karena dia. Patinama ini bisa bek kanan nggak sih? Enggak. Back side kanan nggak bisa. Belum pernah Gue coba. juga setuju. Patinama itu lebih bagus dari serangnya. Dari sisi penetrasi, dia punya lumayan skillnya bagus juga. Dia, berani. Kalau Calvin Verdong lebih crossing nggak bagus. Nah kalau Arhan adalah satu yang kita selalu rindukan kan, ketika dia masuk pasti lemparannya bikin kita deg-degan, wah lemparannya Arhan, bahkan lawan-lawan pun juga pasti dia mencoba mengantisipasi kan. Jadi, tapi Arhan main juga salah satu yang konsisten. Iya. Dan mungkin nggak bagus amat, tapi definitely nggak jelek. Jadi cukup konsisten, cuman dia punya senjata itu yang lemparan orang nggak punya gitu ya. Nah tapi kalau kita coba, maksudnya mungkin lawan mencoba mencari celah gitu ya terhadap apa sih kekurangan dari timnas kita sekarang. Itu semua mungkin sepakat. Ada 2 posisi, satu kiper yang kemarin juga masih belum konsisten banget lah. Walaupun kita tahu ini dari proses recover mental dari Hernando. Ya tidak kebobolan, bagus. Kita lihat dia mencoba lebih mengambil tanggung jawab gitu ya dengan own gitu kan. Maksudnya dia pernah bikin kesalahan tapi dia berani pegang bola terus kemarin. Walaupun sempat ini deg-degan tapi dia tetap gitu. Dia tetap ngotot gitu. Orang yang berani own kesalahannya. Terus yang kedua itu kan ujung tombak. Ya itu kayak kemarin kan berapa crossing walaupun udah ada Asnawi lu bilang permainan sayap kita membaik, tapi kita tetap masih kehilangan satu sosok striker, goal getter yang missing link gitu. Tapi ya lu mau ambil dari mana gitu loh. Masih belum dapat scouting. Iya. Tapi dari diaspora mungkin belum ada atau mungkin lagi dicari, mungkin diincar. Dari Likang pasti nggak ada. Ya kan striker kita dari Likang kan sudah banyak beri kesempatan. Hoki, Sananta, Dimas Derajat kemarin. Ya memang nggak ada, nggak ada yang salah. Memang generasi lagi nggak ada. Jadi ini gap generation kan, any national team pernah merasakan nih. Kayak berapa tahun lalu Jerman nggak punya striker. Ya setelah eranya Klose, pemain-pemain nggak jelas. Belanda, Kluivert, Bergkamp, Van Persie, sekarang Weghorst. Nah, kejadian sama Itali sekarang nih. Ini buat kalian yang nggak tahu. Juga. Ya, strikernya tuh Retegui sama Gianluca Scamacca. Padahal Retegui udah naturalisasi loh. Iya. Benar-benar nggak ada. Lu lihat striker Itali dulu. Dari dulu kan Itali. Mewah banget dulu di zaman Christian Vieri. Bukan Vieri, Paolo Rossi. Anjing 80-an anjir. Ya udah deh ke 90 deh. Kita geser ke 90 Christian Vieri. Del Piero, Inzaghi, Totti, Vincenzo Iacquinta. Enggak, itu enggak.
bagus ya Quinta. Enggak, itu super sub. Sempat masuk Enggak, di itu Itali loh. sub. Tapi itu super nggak sub. jago, itu. biasa aja. Enggak, udah Luca Toni. Nah, Luca Enggak Toni. juga, super sub juga. Kok super sub Luca Toni itu? Iyalah, enggak lah. Gila, top skor Liga Jerman. Sekarang siapa itu? Lopetegui sama Scamacca. Iya. Enggak, ada satu lagi yang udah pensiun. Strikernya Roma. Oh, Belotti. Enggak pensiun masih Dia masih ada. ada di Nggak dipanggil lagi sekarang. Ya maksudnya pensiun dari Ya, timnas. ini maksud gue ya, gue ngasih tahu nih sama para Dodi. Nggak usah kalian ngebully, oh ini kita nggak ada striker. Semua tim-tim top pun pernah merasakan fase ini. Iya. Jadi tinggal, Lu pikir gampang cari striker? nah itu gitu. Dan Dan memang gue pengen lebih banyak STI mencoba variasi. Ya mungkin kalau bukan di pertandingan penting tapi di latihan gitu ya, karena dia sering banget lama, even di lawan Filipina aja kemarin cukup lama untuk mengganti. Karena ketika kemarin lihat si Strike udah nggak works dan udah beberapa pertandingan terakhir nggak works, kok nggak pengen nyoba yang lain gitu untuk mencoba opsi dan juga alternatif. Walaupun juga kemarin sudah coba di Tanzania Gua gitu ya. setuju. Itu menurut gue sayang gitu. ya. Gue juga bilang Sintayong harusnya bisa lebih banyak bereksperimen aja. Iya. Karena dan nggak selalu main 3-4-3. Lu bisa juga main 5-3-2 atau apa. Iya. Jadi lebih banyak variasi lah. Ya karena City aja kan waktu Aguero nggak ada, Ferran Torres bisa diberdayakan ya, walaupun bandingannya jauh ya sih sama Indonesia. Cuman gue pengen lihat banyak nama-nama di sana, kasih coba kesempatan gitu. Karena kita udah tahu, udah lihat mainnya Strike seperti apa, tapi dia juga works. Coba ganti yang lain untuk refreshment juga, dan juga tidak membiarkan Strike ada di zona nyaman, dia main tidak begitu bagus tapi tetap ada di starter terus. Itu aja sih. Dan memang kemarin sempat ada isu yang si Ole Romeni itu kan, yang dari Belanda juga, dari mana tuh guys? Utrecht apa dari mana? Ole Romeni. Oleh Utrecht. Utrecht kan? Itu juga katanya sempat mau di ini, tapi kayaknya dia belum begitu tertarik untuk join ke Indonesia ya. Semoga ada striker-striker lagi. Kalau enggak, menurut gua Ragnar kemarin sudah bekerja sangat keras, hanya tinggal memang apesnya doang. Di waktu nggak ada Ragnar, itu jarang tuh ada momentum-momentum sebanyak itu. Iya. Ragnar terlibat terus loh. Iya makanya. Dari sini Karena ketika ada Ragnar, banyak momentum di sana, hanya tinggal belum golnya aja gitu. Iya, dan ya itulah decisive ya. Iya, Maksudnya maksimalin. insting untuk menyelesaikan, Ya, di menuntaskan depan gawang. peluang Seperempat gitu. peluang, setengah peluang tuh memang Iya, belum ada di Indonesia. belum ada. Dan dengan kemenangan kita atas Filipina, kita kan resmi masuk ke putaran ketiga, dan kita yang seperti didiskus tadi, kita adalah negara dengan peringkat FIFA terendah Iya. yang ada di putaran ketiga. Lawan-lawan yang dihadapi adalah lawan yang sangat-sangat kuat. Qatar Antara lain curang. ada ini Curang. gue pengen skip sih, kalau bisa jangan satu grup nih sama Qatar nih. Kita kemana pernah dicurangin sekali tuh. Curang Di mulu, U23 males ya? banget. U23 Parah. dicurangin. Kalau Qatar bisa parah. sih, terhindar ya dari. Kemarin yang senior kan? Iya, ini sekarang senior yang kemarin U23 tuh. Parah yang curang. banget gitu. Ada juga Jepang peringkat 18, ada juga Korea Utara peringkat 23, Cina. Intinya yang peringkat 100 ke bawah itu udah dikit yang masuk ke putaran ketiga gitu, dan kita adalah satu-satunya perwakilan Asia Tenggara yang gila keren loh. Iya, kan. Timnas Yang gue lain anjay. lewat. Karena level kita Asia. Oh iya Asia. dong, iya dong. Nah, Kita dunia. gini, kalau kita ngelihat porsi dari calon-calon lawan kita di putaran ketiga, itu kan ya definitely semua problem yang kita hadapi sekarang tuh harus segera diadres, terutama permasalahan goal getter dan juga kepercayaan diri Hernando lah gitu, yang harus segera ditingkatkan. Nah, kalau kalian lihat calon lawannya nih, antara lain Australia, Palestina, Bahrain, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, tadi dan macam-macam, ada negara-negara Jepang, Kuwait, Cina, Oman, Korea Selatan. Kazakhstan. Ini kan udah kayak ibaratnya udah merem aja, lu dapet siapapun kuat Udah, semua. hadapin aja gitu. Iya udah ini Kecuali aja. Qatar ya, anjing, Qatar curang. Ya kalau bisa hindari itulah satu lah, itu Curang, udah ya. amplop Bisa lah sih, udah ya gitu. udah. Iya. Nggak usah ya, milih-milih, ya, siapapun milih-milih. bring it on lah gitu. Iya. Nah, lu sendiri ngelihat gini, kan netizen kita ini kan ekspektasinya setelah kita masuk ke putaran ketiga seolah wah ini Indonesia udah bisa nih masuk Piala Dunia gitu. Iya, padahal udah pernah juga di fase ini, pernah zaman dulu kan. Nah, makanya maksud gua, ini apakah real chance-nya kita ini sebenarnya bisa melaju lagi? Kalau kan sisa putaran kedua kan, habis putaran kedua itu ketiga. udah Ketiga. enggak kalau kita lolos putaran ketiga kan ada putaran kedua. Oh, iya. Putaran kedua tuh cuma diambil kalau nggak salah peringkat 1 sampai 3 ya kalau gua nggak salah. Roda 3 kalau ke roda 4 nih. Roda 4 ya. 1-2. Iya itu habis itu- putaran kedua namanya. Itu 1-2, habis itu ada peringkat lagi. 1 sama 2. 3 ke 5. Nah, itu. Nah, seberapa optimis sih lo kita bisa masuk ke lolos ke putaran berikutnya melihat calon lawan kita di putaran ketiga? Iya, peluang itu masih ada ya, karena kan ada
tiket untuk Asia 10 kan ternyata. Jadi menurut gue 9. 9 ya? 9 itu cukup banyak dibanding zaman dulu kan, dengan bertambahnya partisipan di Piala Dunia. Ya bukan nggak mungkin, tapi memang drawing menurut gue juga penting sih, walaupun kita pada akhirnya siapapun ya udahlah hadapin, jangan milih-milih, tapi emang drawing ini juga bisa turut memberikan luck buat kita. Semoga aja lawannya ya level-levelnya nggak begitu jauh. Cina kalau nggak salah kemungkinan bisa ketemu nih. Cina peringkat 88 juga nggak begitu jauh. Kalau kita ketemu Cina, Kuwait, Korut, ya ada peluang. Korut dipencet tombol Lo siapa coach? Pengennya? Ya paling pengen itu ya menurut lo? Korut, Ya. Cina, kalau bisa milih di antara Cina yang sama Kuwait. Cina. Semoga masuk di situ. Ya gue sih berdoa semoga kita terhindar dari dari Qatar, terhindar dari Jepang, terhindar dari Korea gitu. Terus ketemu Saudi sama Australia, sama aja bego. Enggak, tapi kan dari pertemuan terakhir kita lawan Australia itu mendingan. mereka itu langganan Piala Dunia semua. Iya, enggak sebenarnya dari permainan ketika kita ngelawan Australia kan sebenarnya kita nggak kalah Iya, gitu iya. loh. Australia Cuman sekarang lucknya aja nggak ada gitu. Walaupun akhirnya dibantai itu ya oke Secara lah. hasil ya. Iya, secara hasil gitu. Kan lu selalu bilang hasil itu tidak mencerminkan proses. Kan lu bilang gitu. Hasil belum tentu enjoy the game. Nah, Lihat fans satu ini. Gue enjoy nonton final Piala FA. Satu pertandingan dari 38 pertandingan anjing. Ya, dan itulah kemarin cerita-cerita kita karena kita juga nobar di Surabaya. Rame banget. Rame gila. banget, Ada thank you Surabaya. Dodi Jawa Timur. Dodi Surabaya. Ada yang dari Gresik, ada yang dari luar Kediri, kota, sampai Kediri. Kediri, sampai nginap. Wah gila top banget. Dan gua nih dikasih tahu sama yang diregistrasi. Bahkan ketika udah mulai acaranya tuh banyak yang nggak kebagian tiket, mereka udah beli, tapi penuh venue kita sehingga mereka akhirnya berdiri doang di belakang Iya, ada yang berdiri-berdiri. Kasihan balik ya. lagi ke bawah, kesian. Jadi mungkin pelajarannya nanti buat di tanggal 5 dan 10 September ketika putaran ketiga kita akan bikin nobar lagi. Wih. Ya, Di Survei dulu. Nih gue pengennya sekarang gede di kayak. Sukodadi. Anjing. Sebenarnya kan venue kita di Jakarta tuh gede banget kan. Bisa buat 500, 600 bahkan 1.000 orang tuh Raja bisa. Jakarta basi. Enggak, maksud gua harus cari venue yang kayak gitu. Kalau kemarin kan gede. venue-nya mana dikasih sama dia, di sini aja gua Itu telepon. cukup kan? Ya, Ada dia- 300 kan? Ya cukup lah gitu. Tapi kayaknya udah nggak bisa kalau kita ke daerah harus lebih gede. Kalau mau daerah ya hotel yang bintang itu pasti ada ballroomnya. Iya gitu. Yang lebih gede-gede lah nanti gitu. Tapi 5 sama 10 kita janji sama Dodi kita akan bikin lagi nobar 5 dan 10 September ketika 2 laga kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga kita akan mainkan. Siapa nanti lawannya kita lihat bersama. Nah, berikutnya ketika kita menuju subuh untuk menuju ke penerbangan pulang ke Jakarta, ada sebuah breaking news yaitu Ten Hag lanjut terus bersama Manchester United. Udah pakai Rexona juga nih ya. Udah pakai Pakai Rexona, Rexona. lanjut terus Ten tandanya. Hag. Ternyata Rexona lah yang menyelamatkan Erik Ten Hag gitu kan. Jadi gimana Ji? Lu langsung jemaah Jumat yang berduka dong Ji. Kalau dia kan berbahagia Ya. karena teman sejawatnya selamat kerjaannya. Sebenarnya Bahagia juga. Iya. Tapi yang gue sih sebenarnya 50-50 ya. Tapi yang gue paling nggak suka adalah cara Ineos men-treatment Ten Hag. Jadi Iya, kemarin betul. cukup lama. Pada akhirnya ini dia ngambil Ten Hag karena memang pelatih yang dia coba approach itu nggak cocok atau emang nggak mau mengikuti kemauan mereka, atau memang pure karena Ten Hag ternyata masih bisa memberikan presentasi atau visi yang bisa sejalan sama manajemen Ineos ini. Dan yang menariknya kan adalah Ten Hag kemarin sempat juga tuh udah mengindikasikan bahwa dia mendingan nunggu aja, nunggu sampai Ineos ketok palu. Jadi menurut gua, lu nggak respect sama pelatih lu yang udah bekerja keras, budget lu juga oke lah, budgetnya oke, mungkin keluar buat Anthony atau buat siapa. Tapi kan dengan keterbatasan financial fair play dan dia nggak bisa jual pemain juga ya. Ini proses yang menurut gua butuh waktu panjang. Dan gua sayangnya adalah ya Ineos memperlakukan dia seperti ini. Tapi kalau soal dia dipecat, menurut gua kalau dari awal dia dipecat, gua nggak ada masalah nih. Tapi kalau dia ternyata dipecatnya baru setelah dia nyari pelatih, itu anjing sih. Gue bilang, lo mencat setelah lo nemuin, ya di perusahaan wajar ya gitu. Lo misalkan Hanif mau cabut dari itunya ya agensinya, tapi kan orang harus nyari orang yang udah bisa megang delegasi tugas lo kan. Tapi kan nggak dibocorin di publik gitu, nggak udah rumor di mana-mana. Nif nih lo udah tinggal nunggu waktu aja, orang udah dapetin pengganti lo juga kan. Gua nggak suka tuh kayak gitu. Nah itu akhirnya Nggak menurut gua etis emang. nggak Emang respect MU banget. nggak etis sama sekali. Itu gue. Ya tapi bagusnya memang ya lo kan suka sama Ten Hag kan, ya coach ya.
Tapi kalau kita trace ya, jadi ini gue baca artikel tentang proses Di mana? Di The Athletic? Ya, mainstream. ya antara Atletik sama Daily Mail dua itulah gue baca. Ya, Daily Mail lagi. Ya ini artikel eksklusif yang harus subscribe dulu, lo baru bisa baca gitu. Iya. Jadi kronologisnya adalah ada dua alasan si Ten Hag itu dipertahankan. Menurut versi dari source dari beberapa dua media ini gitu ya. Jadi sebelumnya tuh udah terjadi meeting evaluasi antara Ineos dan juga Erik ten Hag. Iya, di awal. Jadi lu dievaluasi nih gitu, yang terakhir kemarin setelah ketemu sama Thomas Tuchel, akhirnya Tuchel nggak jadi, ada meeting evaluasi lah akhirnya sama Erik ten Hag. Dievaluasi lah si Erik ten Hag ini dan ada dua yang menjadi benchmarking untuk alasan dia dipertahankan. Nomor satu adalah performa dia di FA Cup di mana ini against all odds akhirnya tuh Ten Hag mampu mengalahkan City gitu ya di laga yang seolah-olah tidak mungkin dimenangkan gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah bahwasannya Erik ten Hag ini harus dinilai dengan adil karena dia ngerasa Ineos setelah ini nih kondisinya nggak adil. Satu adalah banyak pemain cedera, yang kedua adalah dia tidak bekerja di environment yang tepat. Dia merasa ini dia tidak didukung dengan manajemen yang kuat lah, intinya baru support. baru musim depan ya. Baru musim depan yang mereka ngerasa ini gue Ineos, gue manajemen yang bagus gitu intinya gitu. Ya walaupun nggak terrefleksikan dari cara mereka menghandle. Iya. Tapi memang Erik pertanyaan ten Hag. berikutnya adalah, kemarin kan isunya juga beredar, bahkan even di Athletics dan juga media-media lain, Guardian pun juga bilang, ada kemungkinan kompromis yang dilakukan antara Ten Hag bersama Ineos gitu. Jadi gua nggak ngerti nih, apakah memang Ten Hag akan menjadi lebih mendengar dari Wilcox dan juga si Dean Ashworth, atau memang dia masih punya hak penuh untuk menentukan siapa pemain yang dia pengen. Nah, karena dia katanya lebih pengen ke sport science dan juga mengincar pemain muda itu kan. Ini strukturnya terlalu rumit nih Coach menurut gua. Direktur sepak bolanya itu adalah yang upcoming si Dean Ashworth yang datang dari Newcastle United, direktur teknisnya Joe Wilcox, CEO-nya Omar Bereida. Terus ada juga Erik ten Hag. Jadi ini pengambilan keputusannya itu dipecah-pecah gitu. Dan bahkan dengan konfirmasi dia bertahan, ada pembicaraan arahnya justru memperpanjang kontraknya dia. Nah, lu ngelihatnya gimana? Ini apakah Nggak, gue setuju. I mean, kalau lu ini Ten Hag main jelek di samping cedera itu kan udah lama, setengah tahun terakhir ya bisa bilang. Kenapa lu nggak pecah di bulan Januari gitu? Dan lu sekarang dia punya kontrak, lu perpanjang, tapi meanwhile lu selingkuh sama pelatih-pelatih lain. Kan brengsek juga tuh. Kan nggak bener, nggak etis. Bahkan gue bilang kalau gue jadi Ten Hag nggak gue ambil. Iya. Gue juga cari klub lain. Kasarnya begitulah. Iya. dan sekarang kan Seolah-olah lu kan budak gitu. Mentang-mentang lu masih punya kontrak. nggak, sebenarnya kan Erik ten Hag juga sempat diincar beberapa klub lain tapi nggak ada yang konkret. Salah satunya Munchen akhirnya milih Kompany gitu kan. Opsi yang lain juga belum ada yang konkret saat ini. Mungkin itu alasan dia juga buat bertahan gitu karena dia mungkin pengen membuktikan bisa recover lagi. Dengan dia merecover Man United mungkin nilai jual dia bahkan lebih naik lagi gitu. Tapi yang gua pertanyakan, kok udah dengan komposisi manajemen baru, kok pelatih yang lu incer banyak pelatih yang udah sampah gitu. Tuchel kan udah 2 edisi gagal gitu kan. Di Munchen juga gagal, di sebelumnya juga gagal. Terus juga siapa? De Zerbi ya bukan pelatih sampah, tapi dia nggak cukup punya power untuk, belum lihat dia punya orang yang cukup punya power untuk bisa megang ruang ganti MU yang katanya toksik. Even sekelas Mourinho, sekelas Van Gaal, sekelas Ten Hag aja cukup kesulitan kan megang ruang ganti MU. Apa iya De Zerbi yang orang Itali dan juga pendekatannya pelatih secara CV itu bukan pelatih yang dipandang besar gitu ya, bisa memegang ruang ganti MU. Terus kemudian ada seorang Gareth Southgate. Ini apa Gareth Southgate prestasinya selain bawa Inggris ke semifinal doang kan yang paling. Prestasinya adalah berani mencoret Marcus. Nah, ini baru sekarang menurut gua yang paling dan kelihatan. Jack Grealish. Iya, yang paling berani sekarang kan, kalau dia kan di edisi turnamen sebelumnya terlalu berani memasang pemain-pemain andalannya kayak Trippier jadi back kiri dipaksa terus. Siapa lagi ya, back-backnya tengah yang lagi nggak begitu bagus juga dipasang. Maguire juga lagi nggak bagus tetap dipasang. Tapi Maguire emang menurut gua belum ada penggantinya ya yang sekarang di timnas Inggris. John Stones kan dari itu klub Amplop. kan itu duet biasanya. Sekarang kan Gehi, Lewis Dunk, siapa lagi? Konsa, Joe Gomez. Jadi ya gue nggak melihat Southgate adalah pelatih yang besar untuk bisa memegang ruang ganti MU. Jadi gue aneh, lu mau nyari pelatih untuk menggantikan Ten Hag yang megang ruang ganti yang katanya toksik, kok malah profilnya
lebih cupu lagi. Jadi gue nggak melihat ini sebagai, gue bilang kan makanya dari yang ada itu gue mendingan Ten Hag stay dibandingkan Ya, pelatih betul. lain. Gitu. Dengan sikon yang Dengan ada. sikon yang ada. Ya opsi penggantinya kan nggak banyak yang Iya, bagus gitu. Nah, dengan kondisi ini Coach, nih lu kan salah satu pandit yang selalu menyuarakan bahwasanya Ten Hag akan meroket bersama Tim MU. suksesnya Ten Hag dari awal. Tim sukses dari Yang awal gitu. meramalkan. Ya, musim kedua yang nggak bisa dibilang sukses lah gitu kan. Tapi musim ketiga ini dengan konfirmasi dia bertahan dan akan perginya Pep Guardiola musim depan. End of an era. Kemudian juga banyak sekali pergantian pelatih di kayak Chelsea, Liverpool Enzo sama Maresca. Arne Slot, terus ada Chelsea yang juga Pelatih ganti. muda lah. Pelatih muda. Ini banyak generasi pelatih muda baru yang masuk ke Premier League yang mungkin justru akhirnya dengan mungkin musim depan nggak ada lagi Pep Guardiola, justru ini real Lebih kompetisi. kansnya Lebih imbang lah. Ten Hag buat beneran bisa menang gitu. Nah, lu sendiri ngelihatnya gimana? Apakah mungkin ini jadi titik baliknya dia atau mungkin menurut lo? Gue rasa kredit Ten Hag udah habis ya. Dalam arti oke lu diperpanjang, tapi kalau seandainya nggak ada progres sama kayak tahun lalu, nggak masuk 4 besar di bulan Desember, gue rasa dia dipecat. Dan terutama cara mainnya ya Coach ya. Gue Ya, Terlepas cara- kalau dia diperpanjang kontraknya, kan berarti kalau lu perpanjang dulu kontraknya, kan dia habis sisa semusim nih. Iya. Kalau lu perpanjang dulu kontraknya, let's say lu perpanjang setahun 2 tahun, Ini kan belum diperpanjang, masih dalam tahap iya bicara. kan tahap pembicaraan. Berarti kan misalnya kalau diperpanjang terus ternyata dia nggak perform 6 bulan, ya. ya itu kan pesangonnya gede Iya, lagi. iya. Tapi ya mungkin Ineos sudah melihat proyek jangka panjang karena sisi positifnya dari Ten Hag yang selama ini gue lihat adalah dia berani mainkan pemain muda walaupun memang blessing in disguise buat pemain muda itu banyak pemain-pemain yang nggak perform, kemudian Banyak cedera. Terus tapi Garnacho udah menit bermainnya banyak, tapi ya menurut gue dia masih mentah, tapi tinggal butuh kematangan. Amat Diallo baru dikasih akhir-akhir dan ternyata dia bisa kontribusikan. Terus juga dia memberikan pemain buat seorang Kobbie Mainoo dan juga seorang Dalot pun di era sebelum Ten Hag udah habis tuh menurut gue, kayak sempat dipinjemin ke Milan. Bahkan Koci bilang Dalot Dalot adalah pemain yang nggak cocok buat level MU, tapi Dalot bisa dibilang salah satu pemain terbaik MU musim lalu gitu. Jadi memang dia bisa beberapa sisi positifnya bisa memasukkan atau mengembalikan beberapa pemain yang tadinya udah nggak perform kayak Dalot. Bisaka juga kemarin terakhir-terakhir mainnya juga cukup bagus. Terus ya pemain muda itu ya mungkin ini adalah proyek jangka panjang yang diberikan Ineos kalau memang jadi memperpanjang kontraknya Ten Hag. Tapi menurut gue risky sih. Lo mendingan tungguin setengah musim dulu baru. Iya, betul. Gue mendingan kayak gitu sih. Sekarang ini juga masih dalam pembicaraan kok. Iya, dan dengan keputusan ini yang sudah diambil gitu dan pergantian manajemen yang akan datang, akan ada Dean Ashworth yang masuk, terus Omar Berreda akan mulai efektif bekerja bagi Manchester United per 13 Juli 2024 setelah garden leave-nya habis. Kemudian juga udah ada Jason Wilcock sebagai direktur teknis. Apa target realistis menurut lo Coach ini tentang Man United bersama Ten Hag musim depan? Apakah targetnya itu harus juara? Apakah masuk 4 besar aja udah bagus? Gue rasa Ten Hag udah pernah mengeluarkan statement setelah dia berbicara dengan Ineos. Dia bilang, Ineos ini pengen beli pemain muda di bawah 25 tahun nggak mahal. Jadi target kita realistisnya itu cuma Champions League, bukan juara. besar. Dan ya 4 besar. Jadi fansnya juga harus realistis bahwa dia mau membuat sebuah proses yang panjang. Ya sama kayak Arteta 2 tahun pertama rank 8. Iya. But that's okay selama jalannya bener. Iya, iya. Dan Tuh Ji, realistis Ji. Daripada lu beli kayak Chelsea beli segambreng flop semua. ya justru gue realistis nih, karena kan di awal gue dari Arteta ada di Arsenal kan gue cukup mengapresiasi Arteta ya. Gue lebih ngeliat realistis pemain-pemain itu tuh main siapa gitu kan. Bahkan dulu Coach pernah bilang skuadnya MU itu lebih mewah daripada skuadnya Arsenal. Padahal gue bilang enggak. Dulu tuh skuadnya hampir sama karena ada Ozil, ada Aubameyang, ada siapa lagi tuh. Nggak ada yang perform. Iya, cuman kan soal perform kan beda cerita. Tapi dari sisi big profile-nya nggak kalah. MU siapa? Rashford yang masih bawa kencur, Martial yang masih sampah. Paling Bruno Fernandes yang benar-benar punya sekarang big profile. Enggak lah, Rashford di atas kertas kan Udah. Iya, tapi dia kan value, aset. pemain muda yang memang menurut gue belum konsisten. Bagus iya, tapi belum pernah konsisten. Beda sama kayak Bukayo Saka gitu. Menurut gue Bukayo Saka lebih konsisten, Foden kalau lebih itu konsisten iya. kan. Iya. Nah, gue melihat MU itu sekarang dalam tahap ya, lo harus bisa mengembalikan main-main ya kayak Rashford. Lo harus tentuin nih mau dijual apa mau dibalikin lagi performanya. Terus juga nasibnya main-main muda kayak Garnacho, Diallo menit bermainnya mau dipakai sebagai pengganti atau lo mencari pemain yang lebih matang lagi untuk di lini depan. Karena menurut gue pemain MU nggak ada sisi kematangannya. Holland menurut gue masih belum matang. Gue dari awal bilang ini pemainnya masih rough, tapi bagus gitu. Tapi rough, lo nggak bisa mengharapkan hasil dalam semusim hanya beli pemain yang menurut gue baru main di Serie A pun cadangan kan di Atlanta kan. Jadi ya masih banyak waktu dan
Ya kalau kayak gini mah Liga Champions menurut gua udah paling masuk akal. Udah nggak muluk-muluk Iya. juara-juara kalau udah kayak gini. Ya, dan ya itulah nanti kita lihat tunggu seperti apa perjalanan Erik ten Hag bersama Manchester United, tapi yang udah pasti perjalanan kita bersama Babe of the Month akan mulai pada hari ini. Itu dia. Dengan episode 1 kita undang istri dari Arhan. Nah, cari aman karena istrinya Hanif nggak mau yang lain-lainnya, udah kenal aja gitu. ya. Kita pretelin dulu Betul, bininya Arhan ada. ya, biar kita tahu isi ruang ganti timnas tuh kayak apa gitu ya. Dan Zize ya, yang menjadi sweetheart baru di kalangan TikTokers dan juga selebgram dan punya followers yang sangat besar. Jadi memang ini yang lagi cocok lah buat pasar Gen Z sekarang ya. Kita sambut sekarang kalau gitu Aziza Salsya. Ya, Dodi, ini adalah saat yang kita tunggu-tunggu semua, atau lebih kepada saat yang dinantikan oleh Panji. Bukan gue ya. Bang ada istri lu buang ke gua kan. Sudah dinanti-nanti juga oleh para Dodi, ya. Dan ini adalah segmen baru kita, Babe of the Month. Dan tentunya yang jadi bintang tamu perdana di episode Babe of the Month ini, segmen baru kita, itu tentunya adalah istrinya Arhan. Ya, kita berdayakan Ji. Itu Ji. Biar sepaket gitu maksudnya. Ya. Sekali ya. Oke, dan ini kan Aziza itu juga katanya merupakan Beckham Victorianya Indonesia. Wah. Apa Indonesian Sweetheart. Gila ya. Ini pasti di kolom komentar nih. Ini gue yakin nih, udah banyak, Bang, dukunnya di mana, Bang? Gitu maksudnya tuh. Banyak tuh. Gitu kayak gitu-gitu tuh. Gitu. Nah, Zize, selamat datang di The Derby. Datang. Terima Gila. kasih udah mau jadi tamu pertama kita ya. Tapi Zize juga itu kan hobi olahraga kan? Iya. Ya aku lihat sosial medianya tuh. Nah, emang tuh, dia suka ngeliat-liatin Kan Instagram gua baru cewek gitu Tuh, sih. ada suaminya ini Iya, gitu. iya. Keperluan research Ji, Atas nama research. komedi. Iya. Research ini. gitu. Jadi Zize kan juga aktif olahraga Ji. Iya. Jadi Apa aja olahraga? tenas. Tenis, golf, pole dance, Pole dance, Ji. pilates. Itu pilates juga yang baru-baru tuh yang kayak ada apa? Itu. Iya. Apa? Nyuci baju? Ya, nggak ada mesinnya gitu Ji. Kayak lu tuh badannya di stretch gitu. Iya. Yang mana yang paling nguasain sih? Apa ya? Yang paling hobi atau paling hobi, getol gitu? Hah? Golf. Gue paling bingung. Apa nikmatnya main golf? Gue ya, sekalinya nyoba golf gue nyangkul. Ya. Oh itu, iya. Dulu bener, gue nyobain tuh. Jadi dulu abang gue kan bikin kompetisi golf tuh, Iya. antar dubes-dubes Ji, di London Ji. Wah. Wah, gue cobain kan. Iya. Wah, jadi tuh kan di belakang rumah dubes tuh ada ininya, ada lapangan tenis sama ada rumput gede kan, taman gitu kan. Dia latihan di situ Ji, driving gitu. Sumpah itu rumput hancur Ji sama gue Ji. Udah isinya tuh udah ini semua. Berarti Ya. dia jago nih. Tiba-tiba drivingnya. orang Payakumbuh suruh main golf Ya, di itu. Onnen. Kearifan lokal Ji. Kita Tapi juga sejak umur berapa main golf? Apa yang bisa bikin Ziza menikmati main golf? Kalau bapak-bapak ya, sorry, bapak-bapak main golf karena ada KD-nya. Ya. Nah kalau kayak Zize, kenapa menikmati main golf? Karena seru aja, olahraganya nggak terlalu yang nguras tenaga sambil Tetap jalan-jalan. cantik ya. Jadi tetap cantik, Terus nggak kalau pakai keringetan ya. main di lapangan bisa lihat view-viewnya beda-beda, berbeda-beda lapangan tuh beda-beda view-nya. Jadi Oh, Tapi kan golf itu butuh kesabaran ya. iya, aku juga nggak Nggak langsung cocok. jago. gue juga nggak cocok. Tapi berarti kamu orangnya sabar. Insya Allah. Sabaran mana kamu sama Aran? Sorry. Iya, Belum iya, ditanya ya bagian situ ya. Nah, tapi ini kalau kita lihat nih dari postingan-postingan sosial medianya Ya. Zize, dia mengidolai seorang pemain bola selain Arhan. Wah, Gitu. ini. Ya, pemain yang memiliki skill Hmm. juggling dan juga dribble yang mumpuni Ji. Iya, Gitu. kalau lagi musim panas liburan tiba-tiba tambun kan Nah, perutnya. atau enggak dia kalau misalnya kakaknya lagi ulang tahun tuh pasti Iya, dia cedera. Pasti Biasanya dia cedera. Biasanya tuh Valentine kalau nggak salah. tuh Iya. Ya dia adalah sosok Neymar. Ya. Kenapa Sering suka banget Neymar? nih ngepost, nggak sering sih, beberapa kali kita lihat pernah ngepost. Kenapa Zize suka ini Neymar gitu? Dulu aku awal suka Neymar tuh karena aku suka Barcelona dulu. Oh. Terus zaman-zaman dia Suarez, Messi. MSN. Terus ganteng. Oh. Apa yang kamu lihat dari Neymar ada di Arhan? Skillnya 11-12. Wah, skillnya Skillnya 11-12. 11-12. Ya. Pendekatannya progresif Ji, gitu Ji. Berarti itu umur berapa sih? Waktu MSN Masih tuh? SMP Itu kan kelas 1. 2015, gila. Masih SMP. kecil. Keren tapi udah suka bola. Siapa yang influence kamu akhirnya mulai suka bola?
Aku dari kecil tontonin bola sama Abi, nonton timnas dulu. Emang Nginep. bokapnya tuh satu suku sama gua. Ya. Daerahnya Payakumbuh. pantas, sama-sama nggak sabaran. Bercanda. Iya. Atas nama komedi. Iya. Oh, jadi sama bokap itu emang diajarin ikut nonton bola. Makanya Zize juga sering ke stadion, nggak hanya karena mendukung Arhan, tapi juga suka bolanya. Iya. Oke. Klub yang kamu dukung berarti Barcelona? Sekarang Manchester United. Wow. Nah, ganti aja bang kamu. Enggak, tapi lucu karena ini berarti Zize bukan glory hunter karena kan biasanya orang suka MU dari zaman gua tahun 90-an waktu masih zamannya Fergie juara-juara ya. Kenapa bisa juga pindah ke MU? Sebenarnya aku manggilnya kan Abi ya, apa aku. Abi. Ya. Abi itu emang suka MU dari aku lahir, dia emang suka MU. Jadi waktu aku kecil tuh ditontoninnya MU mulu. Iya. Bagus, MU emang bagus. Tapi sekarang nggak sedih ngeliat MU kayak gitu. Sedih, tapi kan roda berputar. Wah, ini gua suka nih. Ya kira-kira kayak Liverpool 30 tahun lagi. Nggak pelatihnya, nggak fansnya. Bagus. Masih aja percaya dengan harapan Mantap kosong banget aja. nih. Jarang nih ada Buktinya orang yang kemarin bisa. Bisa apa? juara Piala FA. Ya elah ya Pak, City. main cuma Lawan 5 kali City. semusim At least bisa ngebuktiin kalau mereka Oke. masih pantas. Masih pan. Ya, Nah. sekarang di MU main idolanya siapa? Yang paling kamu suka di MU? Rashford. Tapi emang lagi jelek, tapi Ya, tapi emang dia ini kan Manchester bred lah ibaratnya Nah, kan- local pride lah. Kamu kan udah terbiasa ngeliat tim kamu main jelek ya? Ya. Hasil jelek, main jelek. Enggak, iya dong. emang kakak sukanya apa sih? Nomor Manchester City dong. Lu gaya-gayaan lu Manchester City gara-gara lu kerja di City. Iya, Lu kan Pak. awalnya Juventus. Ya nggak apa-apa Ji, tapi gini, lo coba tanya sama Arhan deh. Ya. Ketika lo udah bekerja kepada satu klub, gitu kan, dan klub itu memberikan penghidupan buat lo kasih memiliki kenangan-kenangan yang tidak bisa dilupakan gitu loh. Bukan karena orang-orangnya gitu. Ya gue sih suka City karena itu pengalaman gue itu. Nah, tapi kan balik lagi kamu udah terbiasa ngelihat tim kamu main jelek, mendapatkan hasil jelek. Apa yang bisa kamu dapatkan pelajaran itu ketika suatu saat misalnya kan namanya pemain ada ups and down. Kalau Arhan tiba-tiba lagi main jelek, apa yang kamu lakukan untuk bisa mendukung Arhan, support Arhan gitu? Support terus aja sih di samping. Karena jadi kita nggak bisa. Ada lakinya guys. Iya. Arahnya dia memantau di mata Iya, elang kalau di iya. samping. Nyebelin. Ya paling supportnya memberi motivasi terus mungkin. Kasian ya Arhan ya. Dia udah misalnya lagi drop nih, dikasih motivasi coy ya. Dia kayak emang sih Mario dia- Teguh dia- ya. Diajak refreshing. Oh, oke. Ya Diajak kemarin kan juga habis yang U23 kan sempat liburan dulu kan sebelum kualifikasi. Nah itu cara-cara Zize untuk Pijitin gitu ya. Enggak, pijitin mah. main nggak harus tenis, gitu. olahraga. Oh, olahraga lagi, tapi olahraga yang berbeda biar maksudnya ada perbedaan gitu ya. Iya. Kamu kompetitif nggak orangnya? Misalnya kalau kamu main tenis sama Arhan, kamu Lumayan. pengen menang gitu. Lumayan. Arhan juga tipikal yang Arhan juga kompetitif. kompetitif. Oh itu. Udah main jelek, kalah lagi main tenis sama bini Ji. Tapi habis itu kan dipijit, dibaik-baikin gitu. Iya. By the way kan ini Arhan sekarang main di Korea gitu. Terus apakah Zize emang sekarang emang udah ngikutin Arhan terus tinggal di Korea atau pulang pergi gitu? Kalau ada kerjaan yang harus tinggal balik ke Jakarta apa gimana? So far sih aku masih pulang pergi ya. Belum pernah lama lama. stay di Korea. Karena waktu itu harusnya lama stay di Korea, ternyata Arhan lebih cepat dipanggilnya ke Turki. Oh iya. Qatar, sorry. Qatar. Jadi aku pulang ke Jakarta daripada sendirian di Korea. Tapi habis ini kan di Korea lama. Emang nggak takut di Korea ada kayak Song Hye Kyo siapa? Apa itu? Cewek-cewek yang itu cewek Korea yang cantik-cantik itu. Kalau soalnya bininya Hanif tuh gitu. Iya, lu lempar ke gue. Gak apa-apa kalau sayang nggak akan Wah, nanya. Ah, itu. Ini adalah pasangan yang itu saling melengkapi, Ji. Nah, Itu, Ji. kalau lu memang dijagain, kalau Maya dijagain. Ya lu aja aneh, masa perjalanan bikin konten keluar kota bininya nggak diajak. Ya, ini kurang mesra. Itu masalahnya udah kepercayaan. Kepercayaan, yang penting kepercayaan. Hubungan pernikahan sudah berjalan 10 tahun ya, apa lagi mau dicari? Gimana Zize menyikapi kalau misalnya kan Arhan kan kalau di Korea kerja. Berarti kan Zize kan hari-hari itu berarti kan banyak kegiatannya lowong tuh.
Jadi bikin konten aja atau menyikapi masa-masa yang mungkin pas Arhannya lagi kerja, Zize jadi banyak sendirian tuh biar nggak boring, biar nggak netting gitu. Itu gimana? Menyesuaikan aja sih, kayak aku cari kesibukan sendiri, kegiatan sendiri juga, jadi nggak perlu terlalu mikirin ke arah sananya. Kamu masak sendiri nggak di sana atau apa nyuci sendiri atau Di sana apa ada gitu? GoFood ya? Nyebut merek, Ada. sorry ya, ada nyebut merek ya. Ada. Ada. gitu. Ada. Oh ada tuh ngelakuin Oh pekerjaan-pekerjaan. bukan, maksudnya ada itu, kayak delivery gitu. Oh iya, tapi kamu masih ngelakuin pekerjaan rumah gitu. Karena kan banyak yang kayak, nggak mungkin seorang Zize. Kalau bisa manggil Iya. orang, kenapa harus sendiri? Nggak mungkin Zize nyuci, nggak mungkin Zize itu masak gitu kan pada nyinyir. Lagi batuk karena habis kecapean. kemarin Capean minum bola. kemarin. Tapi tinggalnya di rumah apa flat sih di sana? Apa apartemen Apartemen gitu? gitu. Oh, apartemen. Ya, kalau apartemen mah wajar dia. Bisa dia apa sih bikin dendeng batokor? Nah orang Padang Ji kayak gue. Bisa ngetinnya mungkin. pakai microwave. Iya. Oke. Nah, ini kan Zize katanya seorang fans Manchester United, walaupun gue agak menentang ya. Lo harus Gua dicerahkan. support tenang. Ada Ya, gua di sini. ya. Support sebagai fans MU. Nah, tapi katanya Arhan itu sukanya tim gue. Manchester City gitu. Nah, lo pernah nggak itu dalam situasi lagi derby nih, dua-duanya ketemu, Kemarin terus dia akhirnya jadi gimana tuh menyikapinya? Ceng-cengan. Ceng-cengan kayak. Kalau misalnya tiba-tiba tim lo yang menang, Arhannya bete gitu. Enggak, kita ngebet sih biasanya. Waduh. Boleh nggak sih ngomong? Challenge. Main pingpong. Main pingpong, challenge. Bet, Oh. gitu. Kalau kamu kalah, kamu gini. Oh, iya, Gitu. challenge. Apa tuh biasanya? Apa tuh Ji? Apa tuh Ji? biasanya? Kalau gininya tuh gimana tuh ya? Iya. Kok gua ya oke ya. Di luar Apa tuh nalar challenge-nya? gitu. Apa biasanya Apa? challenge-nya? Gitulah. Ya. Oke. Tontonan suami istri ya. Oke, ya nggak apa-apa. Gitu, nggak gitu. Oh, iya. Enggak gitu juga nggak apa-apa. Orang udah halal, Udah halal, udah sah. Iya. Nah, ini kan hubungan kalian itu kan unik gitu ya. Kalau aku ngelihatnya satu orang Padang, satu orang Blora, terus juga culture-nya tuh aku ngeliat, ini beda banget nih gitu kan. Tapi gue ngelihatnya ini pasangan unik gitu. Nah, gimana sih menurut Zize itu menjaga hubungannya biar tetap seru? Kalau Zize kan gaul banget nih, kalau Arhan kan sporty banget nih gitu. Bukan anak pesantren lagi kan. Oh gila. Lo apalin, kayaknya apal Al-Quran nih sih. Aduh. Tuh, gimana biar tetap seru gitu hubungan kamu? Cari kegiatan-kegiatan yang bisa dilakuin bareng-bareng. Contohnya apa? Contohnya apa? Yang Olahraga bareng. Oh dia ini sporty banget, pasangan Sporty sporty Ji. banget Iya nggak ada nih perut-perut buncit Tapi kayak gitu. kenalnya nggak ada. gimana sih? Di Zemaran tuh sebenarnya di awal. Pertemuan cute meet-nya tuh gimana? Ini pasti ini, kalau anak-anak selebgram atau ini public figure biasanya dari DM-an biasanya. Masuk tuh ya barangnya. Iya, Iya. Atau perkenalan teman. Enggak, jadi aku pertama kali ketemu di Kamboja. Wah. Tapi aku belum kenal. Oh jadi lagi ada situasi apa tuh waktu di Kamboja? SEA Games. Oh, Oh, sih. SEA Oh, kamu nonton sama Abi? Enggak. Sama Abi juga Ya. nonton. Bener sama Abi nonton ya? Sama Abi. Oh iya. Iya. Lagi. Terus udah lirik-lirikan tuh? Enggak. Tatapan pertama. Enggak lirik-lirikan. Oh, belum ada vibes Belum ada gitu. apa. Baru tahu doang. Oh ini pemain timnas. Kamu lagi nonton. Nah terus follow up-nya gimana? Sampai dia slide tuh DM masuk tuh gitu. Gimana? Waktu itu aku lagi di Jepang, terus itu adik aku lagi bola kan Asiop. Oh, adanya ikutan Asiop Ji. Pecinti ya. Ya. Terus ternyata Abi, karena kita tuh di Jepang kan, Arhan waktu itu main di Jepang, Oh, jadi Abi ya. Abi ngajak Arhan, ngajak. kenalan di situ. Oh, dikenalin. Wah gila. Ini ibaratnya ilmu Ji. Ini udah tinggi Ji. Arah tuh ngasih Iya. bocoran di samping doa. Jadi ini maksudnya ilmu udah tinggi. Lu nggak pakai lagi nggak main pakai slide DM Ji. Iya. Ya, atau pakai rayuan gombalan atau comblangan. Dia langsung masuk sikat ke abinya Ji. Set, itu udah visioner. 2-3 langkah ke depan Bagus juga gitu. ya, kayak gitu Lu ya. kalau mau menangin hati orang Padang, bapaknya nih kayak Bapaknya. gua kan punya anak cewek nih. Wah, itu. Iya, lu yang approve bahaya. dulu bapaknya, gitu. Bagus tuh, ya. Dan kita sekarang dengan cerita inspirasi dari percintaannya Arhan dan Ziza, gitu. Kita juga terinspirasi untuk bisa memberikan dukungan agar mereka tetap langgeng. Tapi sebelum mereka mendukung mereka langgeng, Ji, kita juga bacain dukungan-dukungan dari para dodi-dodi agar timnas Indonesia ini bisa terus berprestasi. Kan kemarin baru aja lolos tuh ke putaran ketiga. Kamu happy nggak? Arhan gimana? Happy banget. Happy, pasti. Pulang-pulang dia udah wah gitu ya.
Enggak, tapi dia happy, moodnya bagus akhirnya. Oh, jadi sebelum itu nggak bagus maksudnya? Enggak, maksudnya jadi lebih bagus. Oh, moodnya. iya, Gitu. iya. Ini bercanda loh ya. Iya. Oke, nih Zek, jadi udah banyak banget dukungan-dukungan dari para dodi-dodi yang masuk ke kita. Iya. Kamu tinggal bacain untuk bisa. Ini beberapa juga banyak yang mendukung Arhan juga gitu. Yo, let's go, kita bacain, Je. Silakan. Dari underscore Oh, ya, Chandra. dari I_Chandras, walau lawan sesulit apapun, cacian dari manapun dan kompetisi yang tidak menonjol di level internasional atau Asia, saya akan selalu dukung Garuda. I_Chandras, I_Chandras. my man. Ya, Terus lanjutnya nih. tuh. Ya. Lalu dari Hendy Firmansyah, ayo Indonesia bisa pasti nomor 1, maju terus. Weh, Handy Iya, lagi tuh, Firmansyah. Ya, Dari Koko Didi, Iya. lanjut terus dan semangat selalu untuk Indonesia dalam mengharumkan nama bangsa, seperti @Rexona Man ID yang selalu mengharumkan rakyat Indonesia di segala aktivitasnya. wangi, udah wangi prestasi, gitu kan. Sama seperti Arhan, kayaknya juga gara-gara cowok wangi kamu langsung approve gitu ya. Iya. Tahan wangi ya? Iya dong, pakai Rexona pasti. Oh, Iya, benar wangi. Segar, percaya diri. Lanjut deh, ini ada siapa nih? Dodi. Semangat Garudaku. Tuh. Nah. Semangat Garudaku, kata Dodi Syaputra Lubis. Ya. Terus terakhir ada pantun dari Lita Nur 6. Oke. Ada kelapa di tengah telaga. Cakep. Cakep, Katak melompat bagi akrobat. cakep. Sepak bola Indonesia, Lanjut terus nih, lanjut terus nih. Oh, Lanjut terus sepak bola Indonesia. lanjut terus sepak bola Indonesia. Cakep. Indonesia tim yang kuat. Woi, masuk tuh barang tuh. Oke. Nah, terakhir nih, Z. Nah, Dodi-Dodi juga bisa ikutan submit dukungan kalian untuk Indonesia. Dukungan kamu-kamu nanti akan tampil di billboard yang akan tersebar di Jakarta loh. Nah, Itu, terus Ji. lagi. Dan Dodi tuh yang submit. Dodi-Dodi yang submit akan dapatkan cashback e-wallet dan berpeluang menang merch spesial Coach Justin dan hadiah menarik lainnya. Nah, caranya gampang banget. Pertama, beli produk Rexona di minimarket atau di e-commerce kesayangan kalian. Terus foto atau capture bukti pembelian dan kirim ke WhatsApp official Rexona atau klik Ini di bawah link yang di ini. sini. Lalu tulis dukungan kalian untuk Indonesia. Lanjut terus ke babak selanjutnya. Nah, ayo Dodi-Dodi dukung Indonesia. #lanjut terus bareng Rexona. Ya, dan kita juga akan terus mendukung Arhan dan Zize. Pasti. Iya, Mendukung untuk terus. memberikan kontribusi-kontribusi buat timnas kita. Jadi kan kalau Zize memenangkan hati Arhan, terus juga kan Arhan mainnya baik. Ji. Benar. Ya, emang biasa kan main bola dunia pun juga kalau ditonton sama istrinya di stadion senang. Terus kalau ngegolin dia ngeliat stadion, ngeliat tribun. Oh iya, offset gitu kan. Terus sih datang pelukan gitu tribunnya. Iya. Ini gue suka banget ngeliat ini Indonesian Sweetheart sekarang ya. Iya, itu kamu merasa terbebani nggak menjadi Oh iya, nih, Beckham kan- Victorianya Indonesia katanya? kan- Aku ngerasa iya. aku kayak gitu sih, jadi biasa Kan aja. kamu pernah memenangkan dapat penghargaan apa? Selebgram TikTok of the Year ya tahun 2023 iya nggak sih? Enggak. Enggak, masa sih? Ada tadi baca-baca. Panji. Bener nggak sih? Enggak. Tapi emang followers kamu berapa sekarang TikTok? Berapa ya? Gede Ji dia Ini TikTok. jutaan Ji. banget kan? Iya. Tapi berapa juta? 3,3. Kalau Instagram berapa? 5,1. Gede banget ya. Nah sementara Arhan kan juga yang paling gede kan sekarang ya pemain bola Di Indonesia. antara followers kamu ada APH nggak? Dia kan nggak gua tahu usaha siapa, dia aja. nggak tahu siapa. Apa Enggak. itu apa? Arhan berapa Instagram Arhan? APH itu Aliansi Pembela Hanif. Oh. 8,1. Paling gede dia kan sekarang pemain Indonesia kan. Luar biasa. Ini Arhan ini gue kaget ya. Dulu gue masih siaran pertama waktu di net waktu yang itu ya ke Kroasia ya. Enggak Kroasia, U19. U19 dia baru muncul tuh awal-awal. Terus gue anjir lemparannya. Gue pikir lemparannya cuma di level junior. Taunya sampai level senior pun Ya. bisa kepake juga dan gue mantau terus sampai sekarang. Dulu followersnya baru ratusan, tiba-tiba ribuan. Hah, 8 juta, gila. Ini gimana waktu akhirnya ketemu Arhan? Ini nggak sih kayak risih nggak sih? Karena kalian berdua kan sama-sama punya followers yang sama besar gitu. Terus kehidupan privasi kalian kan pasti sedikit terganggu tuh. Termasuk netizen-netizen yang mulutnya bahaya lah itu kan. Gimana menyikapinya? Atau difilter gitu kata-kata kata-kata kotor di Instagram atau TikTok apa gimana? Enggak, aku nggak filter Nggak sih. filter. Kadang terganggu, beberapa saat tuh ada terganggunya, tapi ya udah sekarang menurut aku semakin ditanggepin semakin
semakin membesar kemana-mana, jadi mending didiemin aja. Nah, kalau Arhan tipikal yang kepikiran atau ya udah biarin aja ini emang resiko sebagai pemain pro, tapi Enggak sih, Arhan aku akuin mentalnya. kuat. Oh, itu. Mantep Itu banget. Ji. Iya. Tapi sebagai kedua-duanya kan maksudnya adalah public figure ya sekarang jatuhnya gitu. Kamu ini nggak gimana caranya karena Arhan juga pasti kan banyak tuh yang fans-fansnya. Kayak kamu juga fansnya banyak, Arhan juga fansnya banyak. Biar kamu nggak insecure gitu atau apa namanya netting kalau istri kan suka netting Iya, gitu, iya. ya buat ini cewek-cewek nih mengagumi Arhan gitu. Ya tadi balik ke tadi, kalau sayang nggak akan kemana-mana. Kalau saya nggak akan sayang Mau nggak ada yang kemana-mana. godain juga nggak akan kemana-mana. karena apa Ji? Karena Ziza itu membangun rasa percaya diri dengan positivisme. Wah, Gitu. itu. Dia tuh percaya diri dan dia menularkan kesegaran karena Rexona. Nah, Gitu iya, Ji. Kalau gua mah Makanya aktif Masuk. terus kan, Iya. olahraganya juga aktif. olahraganya aktif. Memberikan gitu. inspirasi juga buat kaum-kaum muda. Ya. Ayo bergerak terus gitu, olahraga, menjaga kesehatan. Dan pastinya juga mendukung sepak bola Indonesia bersama Rexona. Iya. Masuk ke barang. Iya. Dan ini pertandingan apa? Tanggapannya kemarin tentang kemenangan Indonesia, kamu ngelihat Arhan turun di babak kedua. Sama Gimana Barat tuh? juga. Kamu deg-degan perasaan tanggapannya gimana? Kemenangan akhirnya kita maju ke putaran ketiga. Happy tentunya dengan hasilnya dan kemarin mainnya bagus banget ya. Iya. Aku amazed sih sama timnas Indonesia sekarang. Secara khusus kamu ngelihat penampilan Arhan tuh gimana? Pas terutama kan ada satu peluang Wah, lemparan ke dalam yang hampir lemparan. gol. Tuh kalau gol tuh, pecah itu. Semua langsung ngepost Zize itu dedikasi buat Zize. Arhan menurut aku kemarin cukup bagus. Dia pasti juga pengen menampilkan yang terbaik, Ya. tapi tapi kemarin dia kefokus. Gak apa-apa. tapi kemarin dia bermain sangat bagus. Sangat bagus ya. Sangat bagus. Oke, dan kamu happy dengan Semoga penampilan Arhan bisa keep improve Amin. skillnya lagi. Oke, kalau gitu kita akan bermain bersama Zize sekarang. Permainan kartu kejujuran. Ya, kartu kejujuran. Ini permainan yang akan kita coba apakah Zize ini mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Arhan. Ini Arhan sebenarnya nitip sama kita. Betul. Ya, Udah untuk kita disiapin. bongkar gitu ya. Ya, oke. Serem. Kita check it out. Let's go. Ayo, saatnya kita bermain games kartu kejujuran. Nah, ini mekanismenya atau cara mainnya ada beberapa kartu kejujuran. Setiap pemain wajib ambil kartu yang dikasih oleh lawan main setelah dimix secara random. Tapi ini kita kayak ngambil cuma buat Aziz. Ntar dulu, giliran main kartu Jesse Anyi muncul nih. Anyi. Iya. Tadi mana aja. Ji, lu tahu kartu ini cocok biar dia aja yang jawab terus. Ada Hanif nih. Ada istrinya Hanif juga. Karena ada istrinya kita Nah, ya benar juga sih, benar. Nah, ini bukan permainan gua. Ini adalah segmen Babe of the Month. Oh, iya, Ini iya. adalah Zize, saatnya Zize bersinar. Ya, dan nanti kita akan berikan kesempatan satu untuk Arhan ngocok. Benar. Karena ini sebenarnya ini udah di filter sama Arhan. Ya. Yang ini udah di skip Udah sama udah Arhan. aman, udah Ya, aman udah ya. aman nih. Ya. Tapi mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyain sama Arhan. Nah, gitu ya. itu. Ya, ntar kita kasih Ada kesempatan. spesial ya itu ya dari Arhan ya. Jadi peraturannya gampang. Nanti masing-masing cast itu akan mendapatkan kesempatan untuk nyangkul dan ngambil terus ngasih ke Zize. Dan Zize harus jawab. Ya. Gitu. Ini nggak ada tantangannya, ini jujur doang. Dia harus Jujur jujur doang, gitu jujur. ya. Dan terakhir nanti kita panggil Arhan buat in frame, buat Nah. nanya satu ini. Ya, gitu ya, kan. ya, Barangkali mungkin dia udah ada di pikirannya mana pertanyaan yang paling mau dia tanyakan dalam lubuk hati. Wah, Gitu. Tapi boleh. karena nggak ada kesempatan, Ya. kita berikan di The Derby. Iya. Oke. Untuk yang pertama tentunya raja terakhir dulu ya. Raja, Lu kita tadi sih. kemana makanya lu dulu nih. Lu Berapa? Tarik kocok. satu. Iya kan Satu. kocok lu tarik satu. Lo bacain. Gitu. Lo buka, bacain. Buka bacain. Nanti Zize jawab. Zize. Posisi Jawa. Iya. Oke, mantap. Hati-hati ya. Nih. Nah, ini bener bagus nih. Ceritain satu kejadian yang paling kamu sesali di masa lalu. Tolong keluar. Iya. Anjay. Coba diverifikasi bener nggak pertanyaannya? Kalau gue pegang pasti ini. Bener, Iya, kamu bener selalu ya. masa Oke, lalu. oke. Oke. Ya langsung dibuang kartunya yang Harus udah. jujur ya. Nggak boleh, nggak boleh. Yang udah ini dikeluarin. Nah. Apa ya? Nggak ada yang aku sesalin lah kalau masa lalu. Lihat ke depan. Nggak ada yang Cocok nggak ada yang emang. perlu aku sesalin. Kamu bener apa?
20. 20. Dia 37, Ya, 37. dia 36. 37. Ya, 3 ya. Selama mereka aja, pengalaman hidup mereka jauh lebih gede. I 57. Jadi, don't lie to me. Oh iya lo. Kita dulu pernah seumur segitu. Pasti ada yang disesali. 20. Bohong nggak? Pasti ada. Enggak ada. Walaupun kecil. Nggak ada. mungkin. Karena masa lalu nggak usah Ya, dilihat betul. lagi ke belakang. Betul. Jadi nggak perlu ada yang disesali. Betul. Tapi mungkin yang ingin kamu ceritakan. Kan ada momen what if. Iya. Nah, itu. Mungkin nggak disesali, mungkin sesali agak ekstrim. Nah, ya. gue bantuin. Biar dia nyaman. biar dia Mungkin nyaman. gini, kalau gue bisa mengalami hal kayak ini, bisa mengulangi, Ya. akan gue lakukan hal yang Nah, berbeda. Itu. Berarti. Kalau gue nih Mungkin ditanya, nggak disesali. gue akan stay di Inggris. Karena dulu gue pulang karena keluarga. Kasih gua- contoh Inggris. Ya itu, gue akan stay gitu. Kasih contoh Mungkin Inggris. sekarang gue udah ganti nomor Berida, udah pindah ke MU gue. Nggak kasih contoh yang bikin Nggak ketemu aneh Anes sih. lo. Ini Di nggak. Inggris lo nggak ketemu Anes dong. Ya itu dia, itu kan baiknya. Iya, iya. Oh baik tuh. Oh, baiknya nggak ketemu Anes. Anes baik. Justru dengan gue pulang akhirnya baik gue ketemu Anes Nah. gitu. Nah kalau Ya, di tapi sini yang jawab bukan kalian. pasti Ya, ada di dong. sini. Iya biar dia nyaman. Ya. Ayo, ada dong. Apa sih? Ada dong. Ada lah, pasti ada. Ada. Apa? Oke. Kenapa baru ketemu Arhannya tahun lalu? Ternyata bucin juga. Siap-siap. Paling habis ini ke aman, Bulgaria. aman. Tolong Arhan siapin kado ya, yang mahal buat Iya. Aziza. Habis ini waktu di Bulgaria. Aman kan? Emang bagus ajaran diplomasinya. Boleh, Panji, boleh. Panji. Ini yang ngajarin Sintayong ya? Anjay, kenapa jadi Sintai yang ngajarin dia? Nih, rahasia apa yang masih kamu sembunyiin dari orang tua, dari Abi terutama ya? Dan kenapa masih kamu rahasiain tuh kata-katanya? Wih, bapaknya politikus. Ya itu, Ngeri banget. tolong Om. Bokapnya, Ini kartu ya buat yang nanya Om. bokapnya lingkaran 02 gila. Iya, makanya. Mau diculik apa? Udah, mohon maaf udah. Tolong di blut gitu kan ya, sensor ya yang tadi ya. Apa mungkin ada ini kebodohan yang Iya, ditutupin. pasti ada dong. Pasti Misalnya, ada. Aduh aku kemarin party tapi aku nggak Ah. kasih tahu Iya. Abi gitu. Iya, mungkin kenakalan-kenakalan kecil kali ya. Iya, iya. Nggak aku akuin sampai sekarang karena menurut aku ya udah nggak penting lah. Dan udah lebih dewasa juga. Oh, jadi kena skalan remaja ya, zaman-zaman dulu Zaman yang sekolah, Standar lah, bolos. 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 Ya party-party dikit. Kalau gue dulu juga takut. Iya orang Kita kan dulu juga umur 20 tahun. bokap Padang tuh galak, Koci. Iya. Bokap Padang tuh pasti galak. Emang bokap ada? Padang. Gila gue satu. Suka Mak Unci juga nggak? Ya, Mana udah tahu dia. bilang makanan tuh top kita. Enggak. Makanan nggak ada yang ngalahin Surabaya. Enggak juga, enggak. Itu gua enggak percaya juga. Oke, sekarang saatnya gua akan Iya. pilih. Biasanya pilihan gua paling mantep nih. Ya, ini. Yang paling nih mantap. Set nih, kena nih barang nih. Set. Gimana cara kamu dapetin perhatian dari orang yang kamu suka? Ini berarti adalah strategi dari Zize untuk mendapatkan hati Arhan. Nah, di awal tuh Enggak, lebih seru lagi sebelum Arhan. Jadi Woi, woi. Woi! kamu mendekati cowok itu sebelum kamu kenal Arhan. Ya pasti nggak apa namanya nggak finalisasi dong, makanya dapat Arhan. Iya. Hmm, Gimana? Strict strategi. Iya. aku tipikal cewek yang kalau suka sama orang nggak akan nunjukin kalau aku suka. Serius? Play hard Cewek juga. rata-rata begitu cewek Iya. Indonesia. Play hard to Enggak get. play hard tuh Jual mahal. nggak jual mahal tapi nggak Jual apa? nunjukin kalau Jual cincin. jual Jadi gimana dong untuk ngasih tahu sign sama Arhan atau sama siapalah gitu Sama cowok lain di gitu. masa lalu gitu. Sebelum Arhan. Like foto gitu enggak? Yeay. enggak, aku bikin situasi biar kita ketemu mulu. Oh, keren tapi ini, keren. Jadi sama Arhan strategi ini juga diterapkan. Oh gitu. Arhannya yang gencar berarti. Arhannya yang membuat situasi biar kalian ketemu gitu. Enggak juga ya, takdir aja takdir. Enggak, saya nggak percaya takdir. Anjir. Jadi tolong dijelaskan dengan rasio. Pakai logika. Ya kalau Arhan kan karena yang Jepang tadi. Iya.
terus jadi ketemu mulu karena lagi di Jepang bareng. Oh, kamu kuliah di situ. Enggak, lagi liburan waktu itu, Liburan. lumayan lama. Ya, jadi Jepang. Terus kenal Aran dikenalin atau siapa? Waktu itu Abi ngajak Atau Arhan. minta tanda tangan? Hanan. Foto bareng dong gitu. Mereka levelnya sama public figure besar soalnya kan. Enggak. Aku waktu itu ya dikenalinnya sama Abi. Tapi sebelumnya Arhan sempet nanya lagi di Jepang ya gitu. Wih, dia masuk tuh barang ya. Instagram. Instagram, DM. DM. Jadi kamu sering ngecek DM-nya dia enggak? Enggak, Enggak harus dicek kalau gitu. Hei, jangan dirusak rumah tangga orang. Strateginya ada strategi DM. jangan Bahaya mungkin itu. waktu itu lagi single. Oh iya benar lagi single. Tapi kamu kalau sekarang ini megang password masing-masing nggak handphone? Tahu password masing-masing nggak? Apa nggak pakai password handphonenya? Saling percaya sama lain. Saling percaya satu sama Menghargai lain. privasi satu sama lain. Enggak kayak mereka berdua nih. Saling tahu passwordnya. Ya gua mah gua buka aja buat bini Iya. gua. Harus Terserah begitu. mau dicek ya. Menghargai privasi. Iya, harus saling percaya. Soalnya dia- Kalau nggak sekarang percaya gimana? Oh berarti pakai password masing-masing? Pakai. Pakai. Iya benar. Sama gue juga pakai password masing. Ya memang lu mah isinya itu semua. Oke, kita berikan waktu dan tempat untuk Zize memilih satu sebelum nanti Arhan pilih satu. Oke. Dikocok dulu. Boleh? Pokoknya yang ini aja. Yang kamu yakin. Ya, apa ya? Jika kamu bangun menjadi lawan jenis selama 1 hari, apa yang mau kamu lakukan? Enggak olahraga lagi kan, Ze? Iya, enggak. Apa ya? Cobain sholat Jumat di masjid kali ya. Wah gila. Ya, Gila. bukan dari sisi religiusnya gue lihatnya, tapi justru sebagai cewek kan beda. Nggak ada. ya kan? Beda. Kalau cowok kan rutin Sholat Jumat, Jumatan. bukan gue ngeliat bukan dari sisi religiusnya, tapi curiosity, curious untuk sholat Jumat itu gimana. Di Lengkong Wetan bagus sholat Jumatnya. Ada tai-tai ayam, ada apa. Iya, lalor-lalor gitu. Good point, good point. Iya, Itu pengen tahu maling sendal apa gimana? Dan kalau Jumatan kan identik dengan maling sendal kan. Iya. Nah, ketahuan kan yang maling siapa? Gue pernah hilang soalnya sendal. Itu apaan gak ada soalnya nih? Titipan. Nih, titipan dari Arhan. titipan dari Arhan nih. Ayo kocok lu, Han. Ini dari ada Arhan ya. Satu nih Arhan ya. Nah, tapi sebelum lanjut games, gue mau ingetin kalian buat belanja Rexona Men Ice Cool yang baru, yang juga punya wangi juara dan memberikan perlindungan 72 jam segar non-stop. Ya, langsung aja check out di TikTok Shop Koci sekarang juga karena pastinya akan ada promo-promo spesial dan bundel-bundel spesial yang kami hadirkan untuk kalian semua para domba-domba, atau bisa langsung klik link yang ada di pin komen untuk kalian mendapatkan penawaran terbaik. Biasanya lain gue itu. Ya, karena lo tadi telat, jadi Telat. Nah, ini ada Arhan ya. Nah, tolong kasih kartunya langsung, Arhan boleh inframe kepada Zize jadi sah. Ayo, Boleh ayo, inframe sebentar. Ayo, masuk aja. Masuk aja. nggak apa-apa. Nggak pakai ngomong, nggak pakai Oh. ngomong. Nggak pakai ngomong. Bacain. Sweet banget ya. Enggak nih, udah dipilih sama Arhan yang sesuai keinginan dia. Kalau bisa request, kau pengen dilahirin jadi siapa? Nggak ada request, pengen jadi diri sendiri aja. Wah. Ini cewek percaya diri tinggi. Benar. Usia 20. Rexona. Percaya diri. Karena pakai Rexona. Iya, karena itu jadi babe of the month pertama kita, karena percaya diri tinggi ya. Gimana Han? Ada nggak yang udah terwakilkan pertanyaan kita? Kayaknya nggak ada ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Gue takut rusak rumah tangga sih. Gue masih belum puas dengan jawaban Zize. Zize ke pertanyaan gue. Ya, kan kita ada segmen khusus sama Arhan. Nanti khusus sama Arhan. Sama Kita Arhan. kulik Arhannya Kita juga. kulik balik. Ya. Umur 20 tahun apalagi. Setuju saya. Oke, kita closing. Nggak gitu. Ya, dan nanti jangan lupa ada juga bunyikan lonceng kalian untuk tanggal 17 Ya. Juni episode spesial bersama Arhan. Ya, Ya, kita akan big dive interview. Kita pertelin Kulik Arhan dulu. satu-satu dan juga tentunya kita akan mulai Live di reaction derby Euro. bersama untuk Euro. Euro. Ya. Dia pasti dukungnya Belanda. ya. Dia Inggris. Ya. Kalau gua Italia. Italia. Kan lu Udah dukung siapa? siap-siap nangisnya lu satu turnamen. Euro nggak ada yang menarik ya? Pemain-pemain ya? Ya udah lu Slovenia aja. Bisa apa? Aku tadi biasanya Inggris, tapi karena dia nggak manggil Rashford, jadi Ya. belum tahu ya. Enggak apa-apa, aku buka buat bisa Tapi Italia dia juga. panggil gue.
Ya ini nggak ada yang kenal itu siapa. Oke, jadi kalian langsung aja bergabung di kolom komentar siapakah Babe of the Month berikutnya Ya, yang ingin bisa. kalian kita hadirkan di sini. Betul, yang Ya. juga memberikan inspirasi. Kalau Coach Justin tadi nitipnya siapa? Yang dia udah lama banget? Luna Maya anjir. Bukan Oh Luna ini Maya. siapa Basuki siapa? Siapa sih yang udah Susan artis? Susan Baktiar. 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 Kok Basuki sih anjir? Lu kenal Susan Baktiar nggak? Nggak tahu lah. Gen Z mana ada Susan Baktiar. Si semua anjing. Anjing. Kasar. Kasar anjing. Nggak tahu Susan Baktiar. Umur 20 tahun please deh. Ih, nggak ada yang nonton Susan Baktiar ketimbang dari Susan Baktiar gitu kan. At least kan out of the box. Enggak. Kan kita anti mainstream. Nggak ada yang nonton anjir. Iya. Lu apa siapa Ji? Lu pengen Ji kemarin Ji? Gue kemarin itu siapa ya? Gen Z. Foni. Foni siapa? Foni itulah. Felicia. Foni Cornelia. Bukan. Itu lo juga. Lu juga. Angkatan lo juga itu. Dia jadi ntar apa The Derby veteran gitu Iya. kan jadi. Kalau Aran mau siapa Aran? Sorry. Tahu nggak? Tahu gue tahu. Gak usah panik dong, mukanya gak usah panik. Iya, gue tahu dia punya Siapa? Gue bisa baca hati Ara. Ya. Nanti kita kulik dia bisa jadi. Ya. Oke ya. Nanti terjadi pertengkaran rumah tangga Ji. Tetap menjaga. Oke. Ya, jangan lupa nanti kalian nonton episode spesialnya Arhan. Ya. Thank you buat Dodi-Dodi yang udah nonton. Sampai jumpa di Sampai episode jumpa. berikutnya. Bye. Bye-bye. Baru Rexona Man Ice Cool dengan teknologi 72 jam, segar dingin non-stop yang taklukkan panas ekstrim. Segar tak tertandingi, karena mandi aja nggak cukup. Rexona bikin pede untuk lanjut terus, libas bau badan, segar dingin non-stop dengan wangi juara. Pakai Rexona sehabis mandi.